bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bangga punya Yesus Kristus Tuhan, penebus kami, juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, dan tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Engkau Tuhan, lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus, oh haleluya Tuhan, pujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, dan itu nyata di hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu Engkau yang telah layakkan setiap hidup kami dengan darahmu yang kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, ku tinggi hanya namamu
hanya nama-Mu Yesus. Segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Kami undang semua itu, kita bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan, melebihi segala apapun. Engkau yang maha tinggi Tuhan, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Biarlah kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkaulah yang hidup, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Hosana bagi Engkau ya Raja, Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas memuji nama Tuhan, setiap lutut bertelut menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, glory haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Hanya satu nama yang kami sembah, nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini atas segala sesuatunya Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan, kami permuliakan. Pakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi terang-Mu Yesus. Pakai alat kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami di rumah-Mu, kami mempersembahkan hidup kami. Kami siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami, jemaat Tuhan yang hadir. Biar lawatan Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oh, haleluya. Bisa duduk semua. Kita mau kasih salam kanan kiri boleh, depan belakang ya. Sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Sebab Tuhan kita baik. Sebab Tuhan kita baik dan anugerahnya itu kekal selama-lamanya. Semua, mari kita masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan apa? Penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala dan musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat semuanya serukan. Sebab Tuhan baik, oh Yesus, sebab Tuhan baik. Benar Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bagi berdiri semuanya. Haleluya. Lebih semangat lagi, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Biarlah semua makhluk dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita serukan, sebab Tuhan baik. Yes Lord, sebab Tuhan baik. Dulu
dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dan hati kami bersyukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yesus Engkau, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan, sebab Tuhan, anugerahnya, anugerahnya, anugerahnya selama-lamanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan. Amin. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semuanya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia termasuk setiap kita. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadap. Kami memuji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua serukan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Duduk semuanya. Kita mau terbang bersama Tuhan, amin. Hari demi hari, apapun yang kita alami, apapun yang menjadi pergumulan kita, tapi kita percaya tidak ada perkara yang lebih besar dari Tuhan, amin. Setiap masa kita tidak ada yang lebih besar dari Tuhan kita yang jauh lebih besar. Dan setiap hari kita mau dibawa terbang sama Tuhan. Kita mau diangkat Tuhan lebih tinggi. Kita mau dipromosikan Tuhan lebih tinggi. Amin. Sebab firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Benar ya? Janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Benar juga kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Dan
Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Lebih seru lagi kalau kita berdiri semuanya. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu yang setiap hari. Haleluya. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Semuanya sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu itu yang teguh menopang. Amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Dan janji Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Segala kekuatan kita berasal dari Tuhan. Semuanya sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu itu yang teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, oh haleluya, teguh menopang. Dan kita semua bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancangan. Yang terbaik Engkau beri Tuhan. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Kita semua ya, kita mau berjalan bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman Tuhan itu yang teguh menopang, teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu. Haleluya, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Yes, amin Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, dan kami akan selalu aman. Ku kan aman di dalam-Mu. Ini janji-Mu Tuhan, kami aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita aman di dalam Tuhan. Kita dalam lingkup Tuhan. Kita dalam kuasanya Tuhan. Kalau kita selalu berserah, kita terus melekat pada Tuhan. Haleluya Yesus. Sang duduk semuanya. Ya Yesus, kami mau selalu melekat sama Engkau Tuhan. Biar kami aman Tuhan. Kami mau selalu melekat dengan Engkau. Biar Engkau bawa kami terbang lebih tinggi setiap hari Bapa. Kami sanggup melakukan perkara-perkara besar bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau pribadi yang paling mengerti akan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang tersembunyi
di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang paling tahu dan mengerti Bapa. Bapa, Kau mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Sempurna tetap dalam hidupku, mengerti segala yang kami perlu. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan, dan itu nyata dalam hidup kami, nyata dalam hidupku, dan kami bersyukur Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kita semua berdiri. Banyak yang Kau perbuat di dalam setiap hidup kami Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau yang paling mengerti Tuhan. Apakah mengerti apa yang kami perlu? Sebab kasih-Mu sempurna, dan itu nyata dalam hidup kami, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ya kami bersyukur, biarlah hati kami, hidup kami selalu bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau berseru Tuhan, Engkau baik. Dan
kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, lebih lagi ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, selama-lamanya kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu di dalam, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Kau Tuhan. Kami bersyukur punya Gembala yang terbaik seperti Kau Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan, punya Raja dan segala Raja. Engkaulah yang hidup buat kami Tuhan. Engkau penebus kami, Engkau juru selamat kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang besar, Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, Kau selalu buat kami terpesona Tuhan. Hari demi hari kami takjub kagum melihat perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Kami berserahkan pada Bapak Erik Sundra. Segala pujian yang layak Ku agungkan. Hanya Kau yang layak Ku agungkan. Hanya Kau yang layak Ku agungkan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau ada di antara kami, Engkau hadir dalam pujian dan penyembahan kami. Kami mengucap syukur untuk waktu boleh menyembah Tuhan, untuk kesempatan boleh beribadah, dan boleh mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kuat yang ada di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai kami. Biarlah apa yang kami terima dari Tuhan bisa betul-betul mengubah hidup kami dan memperkuat kami. Berkatilah umat-Mu yang sudah hadir Tuhan. Berkatilah tidak ada satupun yang terluput dan juga hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih worship leader, singers, pelayan-pelayan pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita beribadah lagi dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu. Nah, biasanya kalau kitab Wahyu ini identik dengan akhir zaman. Ya, betul Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Memang kitab Wahyu ini menceritakan banyak tentang zaman akhir. Tetapi ada banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita juga. Ya, nah, mari sama-sama kita lihat di Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 8. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 8. Baik, kalau sudah ketemu saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri, kita hormati kebenaran firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 8. Ya, kita baca bersama ya, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah
dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hari ini kita sedikit belajar sesuatu yang kelihatannya agak berat gitu ya, karena kitab Wahyu ini biasanya agak dihindari kalau baca. Tapi kita tahu bahwa di kitab Wahyu pun kita bisa menemukan banyak hal kebenaran dan juga berkat bagi kita semua. Amin. Ya, sedikit saya ceritakan, kitab Wahyu ini ditulis oleh, secara tradisi dipercayai Bapak Ibu oleh Rasul Yohanes. Dan kalau saya pribadi, saya menyetujui karena ada banyak-banyak bukti yang mendukung ini. Ya, tapi kita tidak akan bahas itu karena itu panjang ya. Nah, jadi kitab Wahyu ini ditulis oleh penulis yang sama yang menulis Injil Yohanes, kemudian kitab 1, 2, dan 3 Yohanes, jadi penulisnya sama. Ya, jadi kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, dan kita tahu Rasul Yohanes ini salah satu murid dari Tuhan Yesus. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti kisah Injil ya, dalam keempat Injil itu mencatat tentang Yohanes dan juga Injil Yohanes sendiri. Nah, kita tahu Yohanes ini adalah murid yang sangat dikasihi ya oleh Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus pilih kasih, tapi artinya Yohanes ini ada satu kedekatan yang tidak dimiliki oleh murid-murid lain kepada Tuhan Yesus. Bahkan di salah satu Injil disebutkan Yohanes ini merujuk kepada Yohanes ya. Waktu itu Petrus yang bertanya ya di salah satu Injil itu, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia, murid ini maksudnya. Tapi Tuhan Yesus menjawab, itu bukan urusanmu. Kalau sampai aku ingin dia ada sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Lah, setelah itu tersebar kabar bahwa murid itu, yaitu Yohanes, tidak akan mati ya. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan demikian ya. Itu interpretasi murid-murid sendiri. Nah, tapi nyambung ke kitab Wahyu ini, ternyata memang rasul inilah yang akhirnya mendapat penglihatan tentang zaman akhir, bahkan tentang Tuhan Yesus yang datang dengan kemuliaannya. Ya. Nah, kalau dalam bahasa teologi ini disebut eskatologi, betul ya, Dr. Andrew? Ya, eskatologi artinya tentang hari-hari terakhir, atau yang belajar Alkitab secara ini akademis pasti tahu. Nah, eskatologi itu ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Nah, sedikit background Bapak Ibu, bahwa ternyata bagi penulis Alkitab ya, termasuk penulis kitab Wahyu, nah hari-hari terakhir itu sudah dimulai bukan pada zaman kita ini ya, tetapi sejak rasul-rasul itu menulis, itu mereka sudah menyebutnya dalam konteks hari terakhir, betul ya, kalau kita lihat di Alkitab ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan bahwa ini juga sudah
akhir zaman ya, kerajaan Allah sudah dinyatakan, dan kemudian Rasul Paulus juga menyebutkan bahwa mengingat ini sudah waktunya sudah dekat ya, sudah zaman akhir kira-kira begitu, maka orang itu jangan lagi berpikir terlalu, kalau bahasa saya ya, jangan terlalu aneh-aneh gitu ya, karena waktunya mepet kira-kira gitu. Nah, tetapi sejak saat itu diucapkan sampai 2000 tahun sampai saat ini ternyata memang Tuhan Yesus masih belum datang ya, tetapi tetap kita harus berpegang teguh bahwa memang ini sudah zaman akhir, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau urusan Tuhan Yesus belum datang, itu bukan urusan kita. Itu justru menunjukkan Tuhan itu mengasihi kita, karena Dia ingin ketika Dia datang gerejanya itu sempurna. Ya, amin. Oke, sekarang kita lihat ke kitab Wahyu ini. Ya. Nah, jadi Wahyu pasal 1 ayat 1 ini disebutkan, dikatakan demikian. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, jadi wahyu ini tentang apa yang akan segera terjadi. Nah, berarti bisa jadi ini merujuk kepada yang saat itu sudah terjadi, tapi juga sesuatu yang akan masih jauh ke depan yang bisa jadi kita yang saat ini sedang mengalaminya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, baik, mari kita sekarang lihat ya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari bacaan-bacaan ini. Nah, sedikit kita kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu adalah yang diurapi, Bapak Ibu, Mesias. Ya, betul ya, kita udah tahu ya. Nah, jadi begini, pada zaman itu orang Yahudi itu mendambakan seorang penyelamat secara fisik yang mau menyelamatkan mereka dari kekaisaran Romawi, ya kira-kira gitu. Nah, dan itu harus seseorang yang betul-betul diurapi oleh Tuhan, ya, seperti pada raja-raja pada saat itu diurapi gitu ya dengan minyak, lambang bahwa dia akan memegang kekuasaan mewakili Tuhan. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, karena itu Mesias itu disebut yang diurapi, dan bahasa Yunaninya Kristus. Artinya ya the anointed one, yang diurapi. Nah, yang diurapi ini bukan menunjuk kepada cuma seseorang yang akan jadi raja, bukan. Tetapi Mesias yang dipercayai orang Yahudi itu adalah seseorang atau pribadi yang datang dari Allah, yang membebaskan seluruh orang-orang Israel saat itu, orang Yahudi, memulihkan kembali kerajaan, ya, dan kemudian mewakili Allah memerintah di bumi, kira-kira gitu, Bapak Ibu. Itu pandangan orang Yahudi saat itu, ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang dan semua orang bertanya-tanya, karena apa? Tuhan Yesus ini lain daripada yang lain. Buat mujizat, mujizat yang dibuat Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu Saudara selidiki, itu hampir tidak ada yang menyamai, ya. Dari nabi-nabi perjanjian lama atau apalagi setelah Tuhan Yesus, ya, rasul-rasul setelah Tuhan Yesus itu tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Memang betul ada firman yang berkata bahwa kalau engkau percaya, engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar, ya. Nah, itu sudah digenapi, ya. Tetapi kalau kita mundur ke belakang, pada saat orang Yahudi ketemu dengan Tuhan Yesus, itu dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang setara, ya. Ya, contoh paling gampang kalau kita lihat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kalau kita lihat di perjanjian lama itu ada, kalau nggak salah Nabi Elisa, ya, itu memberi makan tapi cuma 100 orang, Bapak Ibu. Ini Tuhan Yesus 5.000 orang, ya. Nah, kemudian berjalan di atas air, menyembuhkan begitu banyak orang sakit, ya. Nah, nabi-nabi perjanjian lama itu dicatat mujizat kesembuhannya tidak sebanyak Tuhan Yesus. Karena Injil mencatat Tuhan Yesus itu melakukan begitu banyak hal yang tidak sempat dicatat. Berarti saya mengasumsikan ada begitu banyak mujizat lain yang belum dicatat. Begitu banyaknya, ya. Tuhan Yesus itu memulihkan banyak orang. Kalau kita lihat Alkitab bahkan mencatat dia membuat segala-galanya baik. Amin. Nah, itu Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan saat itu orang-orang Yahudi melihat, wah, ini ada pribadi yang luar biasa. Nah, makanya mereka bertanya-tanya, ini jangan-jangan Mesias. Dan apalagi para murid, ya, para murid sangat
walah sukacita ya, dipilih khusus oleh Tuhan Yesus, menyertai Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, mereka merasa wah di atas segala-galanya gitu ya. Nah, dan mereka sangat mengharapkan ini Mesias. Nanti ini akan membebaskan umatnya ya dari belenggu perbudakan, dari penjajahan bangsa asing, memulihkan kembali kemuliaan Israel ya. Oh, mereka sudah membayangkan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke kayu salib, nah itu seperti hancur berkeping-keping ya. Coba kalau kita bayangkan kita di posisi para murid, waduh, harapannya habis disalib. Karena apa? Saat itu hukuman salib itu hukuman untuk orang yang sangat dibenci oleh negara, Bapak Ibu. Jadi itu hukuman bukan hukuman orang Yahudi. Karena itu kan orang Yahudi tidak menyalibkan Tuhan Yesus, tetapi yang menyalibkan adalah bangsa Romawi. Walaupun itu diserahkan oleh imam-imam kepala dan orang Yahudi. Tetapi yang melakukan itu adalah orang Romawi. Hukuman salib itu satu hukuman untuk orang yang dianggap sangat berbahaya ya bagi negara. Nah, itu baru pantas untuk naik ke kayu salib, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus ini oleh orang-orang Yahudi saat itu dan bahkan oleh serdadu Romawi yang tidak ngerti apa-apa, itu dianggap pantas ini orang penjahat yang parah sekali sehingga harus disalib. Ya. Dan saat itu dilakukan, harapan mereka hancur, Bapak Ibu. Ya. Sudah habis, disalib sudah mau apa? Ya. Semua bayangan tentang pemulihan orang Israel, pemulihan kerajaan Yahudi seperti sebelum-sebelumnya hilang semua. Nah, apalagi orang Yahudi yang tidak tahu apa-apa, ngelihat Tuhan Yesus seperti itu, maka mereka dengan yakin berkata ini bukan Mesias, ya. Enggak ada, Mesias masih ditunggu, ya. Apalagi ada cerita yang beredar bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya, ya, dan itu beredar di kalangan luas orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menyebabkan mengapa orang Yahudi sampai sekarang sulit untuk menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias. Walaupun sebagian sudah beroleh kasih karunia dan menerima keselamatan, ya, kita terus berdoa untuk bangsa pilihan Tuhan ini yang secara fisik memang mereka mewarisi janji Allah. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya juga mewarisi janji Allah yang sama yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Karena apa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, jadi kembali ke pribadi Tuhan Yesus lagi, Bapak Ibu. Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang sempurna yang mewakili Allah, ya, mewakili Allah untuk manusia, tapi juga sebaliknya mewakili manusia di hadapan Allah. Nah, jadi Tuhan itu sepanjang sejarah mencari sosok manusia, ya, yang mampu hidup seperti yang Dia ingini. Tetapi kita tahu bahwa manusia sudah gagal, nggak bisa. Nah, akibatnya Tuhan itu maunya seperti ini. Supaya adil, Dia ingin melimpahkan hukuman yang sepadan untuk manusia. Ya, supaya nanti manusia setelah mengalami hukuman itu, dia baru layak untuk diterima kembali. Tetapi tidak ditemui. Tidak ada yang bisa. Nah, akhirnya pribadi Tuhan Yesuslah yang satu-satunya yang saya sebut sebagai qualified atau yang pantas, ya, yang layak untuk menerima semua itu. Jadi Tuhan Yesus ini kalau Bapak Ibu Saudara sekalian selidiki di Alkitab disebut juga sebagai Son of Man, anak manusia, betul ya? Nah, jadi Dia ini mewakili manusia yang sempurna, tapi Dia juga disebut Son of God atau anak Allah. Nah, anak Allah ini gelar, Bapak Ibu, bukan anak biologis, bukan. Jadi Mesias itu memang akan seharusnya menyandang gelar anak Allah karena berasal dari Allah. Nah, yang menyebabkan orang Yahudi itu marah ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia menyebut Allah itu Bapanya, karena memang mereka menolak pribadi Yesus yang saat itu hidup itu ditolak. Bagi mereka ini tidak masuk kriteria nyebut sebagai anak Allah, sebagai Mesias itu tidak masuk. Nah, itu mereka marah. Jadi mereka bukan marah karena Tuhan Yesus nyebut dirinya itu sebagai anak Allah dan
terus mereka berkata, oh Allah enggak punya anak. Bukan seperti itu. Mereka tahu konsep anak Allah itu, mereka tahu. Artinya yang berasal dari Allah, yang diurapi. Tapi yang mereka tolak itu pribadi Yesus yang saat itu hidup. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Nah, itu mereka enggak setuju kok pribadi kayak gini menyebut dirinya Kristus atau Mesias. Itu mereka tolak. Itu yang mereka tolak. Nah, tetapi kita tahu sekarang bahwa Yesus Kristus itu adalah betul-betul anak Allah, Mesias yang diurapi, dan dia sudah menjadi Tuhan dan Raja. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Jadi yang pertama tadi, Tuhan Yesus ini adalah Adam yang terakhir, yang mengembalikan kedudukan manusia di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua tuntutan hukum Tuhan yang kita tidak bisa penuhi, itu Tuhan Yesus penuhi. Dan dia boleh karena dia adalah manusia 100%. Dia bukan manusia setengah dewa, bukan Bapak Ibu ya. Konsep Hercules gitu ya, atau apa itu yang orang-orang superhero-nya Marvel itu ya, Avenger, bukan yang seperti itu ya, yang kalau dibanting enggak mati-mati ya, matinya susah itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu bukan seperti itu, tapi dia 100% manusia. Jadi dia memang layak untuk mewakili manusia di hadapan Allah. Nah, sehingga karena dia layak, dia maju dan dia memberi diri, aku mewakili seluruh manusia di bumi. Ya, nah berarti mewakili kita juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita percaya sungguh-sungguh. Nah, jadi semua yang Tuhan Yesus buat itu adalah untuk mewakili manusia yang harus terima murka Allah dan semua tuntutan dari hukum yang begitu banyak yang sudah dilanggar oleh orang Israel atau umat pilihan sebelumnya. Tuhan Yesus genapi, dia genapi semua dan dia mengatakan, aku sudah genapi semua Bapa. Jadi tuntutan dosa terhadap daging, terhadap manusia aku penuhi sudahan. Jadi manusia sekarang sudah memenuhi standarmu, gitu kira-kira ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, jadi manusia sekarang sudah layak karena aku, maksudnya karena Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ini bahasa kita ya, bahasa sehari-hari. Nah, sehingga Tuhan Yesus mengembalikan manusia, semua kedudukan manusia, semua manusia yang ada di muka bumi ini dianggap layak kembali oleh Tuhan. Nah, syaratnya cuma satu. Kalau kita terima ini, artinya apa? Kita terima, ya Tuhan Yesus, Engkau mewakili kami. Kami terima, kami percaya perbuatanmu itu untuk kami. Nah itu, syaratnya itu Bapak Ibu. Nah, sehingga dia mewakili Allah sebagai pribadi yang sempurna. Mewakili manusia ya sebagai pribadi yang sempurna di hadapan Allah. Nah, tetapi pada saat yang sama, itu poin yang pertama Bapak Ibu. Poin yang kedua, pada saat yang sama Tuhan Yesus ini juga adalah Raja yang sah, yang mewakili kekuasaan Tuhan di muka bumi. Ya. Nah, yang juga artinya apa? Yang memerintah dan semua yang ada di muka bumi ini harus tunduk pada pribadi Tuhan Yesus. Amin. Nah, inilah yang mau dikatakan oleh kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat yang ke-5 ya, disampaikan seperti ini, Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan perhatikan, yang berkuasa, jadi artinya punya power, punya kuasa atas raja-raja di bumi. Berarti kuasanya juga sampai kepada kita dan semua yang ada di muka bumi. Karena raja-raja aja di bawahnya Tuhan, apalagi rakyatnya ya. Nah, termasuk kita. Raja-raja ini dimaksud semua pemimpin-pemimpin manusia sampai pada zaman saat ini pun itu di bawah kekuasaannya Tuhan Yesus. Amin. Nah, berarti rakyatnya juga, artinya kita juga ya. Jadi Tuhan Yesus itu raja yang berdaulat, Bapak Ibu. Sepenuhnya 100% dia berdaulat, dia memegang kekuasaan mutlak atas seluruh bumi. Yang menyatakan adalah Allah sendiri, ya. Nah, yang telah melepaskan kita
dari dosa kita oleh apa? Oleh darahnya, Tuhan Yesus ya sudah melepaskan kita dari dosa. Ya, jadi apa yang Tuhan Yesus buat tadi itu mewakili ras manusia, itu sudah dianggap oleh Allah itu pantas. Jadi manusia sudah enggak utang lagi gitu ya. Jadi hutangnya manusia itu lunas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bukan lagi orang-orang yang berhutang ya. Nah, kepada siapapun tidak ya. Ya kecuali kalau memang ada utang sama sama siapa yang ada di sini ya dibayar Bapak Ibu. Loh katanya Pak Erik gak ada utang loh ya, lunas ya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, maksudnya hutang terhadap dosa dan kesalahan kita ya, itu di hadapan Tuhan kita sudah lunas ya, sudah enggak ada kesalahan lagi. Sehingga kita ini bisa menghadap Tuhan dengan apa? Dengan bersih Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Ini yang tidak dimiliki oleh umat perjanjian lama Bapak Ibu. Umat perjanjian lama itu kalau mau menghadap Tuhan ya waktu itu dikenal dengan nama Yahweh atau Yehova, itu ada di ruang maha kudus. Bayangkan, sudah di bait Allah, di ruang maha kudus lagi. Jadi tidak di bait Allah terus langsung ketemu di pintu, enggak Bapak Ibu, di ruang maha kudus. Terus yang boleh masuk itu apa? Imam besar yang setahun sekali diundi ya untuk melayani. Nah jadi betul-betul imam besar ini satu-satunya yang dianggap pantas untuk mewakili manusia yang lain. Jadi artinya apa, yang lain nggak pantas ya. Imam besar ini pun sebenarnya nggak pantas, tapi karena sudah ada ritualnya ya, persembahan korban dan segala macam, itu sama Yehova, sama Allah Yahweh dianggap pantas. Jadi boleh masuk. Itu pun dia masuk dengan sangat ketakutan Bapak Ibu. Karena apa? Ada bukti bahwa imam besar yang masuk itu kakinya dikasih keliningan. Bapak Ibu tahu ya, keliningan, kelining-kelining itu ya. Nah, jadi kayak tali terus ada loncengnya. Tujuannya apa? Kalau keliningannya enggak bunyi, berarti imam ini mati di dalam. Talinya buat apa? Buat ngeret. Tuh kok bisa mati? Iya, karena siapa tahu Tuhan marah, enggak berkenan, dia dimatikan. Jadi mayatnya bisa ditarik Bapak Ibu keluar. Nah Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ini adalah bayangan dari Tuhan yang saat itu begitu ditakuti ya. Nah makanya kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa datang kepada Tuhan setiap hari, tinggal nundukkan kepala, lipat tangan dan berdoa, terus langsung Tuhan bisa berbicara dengan kita. Kita bisa dapat firman, dapat ayat. Oh itu dulu enggak ada Bapak Ibu, enggak ada. Ini kalau orang Yahudi atau umat perjanjian lama lihat kita itu iri Bapak Ibu. Loh kok enak kita ini mau ketemu Tuhan itu takutnya setengah mati. Ya harus banyak yang disiapkan. Kita tinggal masuk kamar, duduk berdoa. Atau bahkan enggak di kamar ya. Boleh sambil beraktivitas terus berdoa. Dan Tuhan bisa bicara. Amin. Ya, Tuhan bisa mengatakan sesuatu, naruh sesuatu dalam hati kita. Ini kalau bukan karena Tuhan Yesus Bapak Ibu, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Tuhan Yesus Kristus itu sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dengan harta kita, enggak bisa Bapak Ibu. Enggak bisa. Terlalu besar yang dia buat untuk kita. Amin. Nah, sehingga kasih karunia Tuhan itu sampai kepada kita. Nah Bapak Ibu, ini bukan teori ya, ini betul-betul hal praktis. Ini betul-betul nyata. Nah ini nanti ini masuk poin yang berikutnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja yang mewakili Bapa ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri itu disebut di Yohanes 1 ayat 1 adalah pada mulanya adalah firman. Jadi dia ini firman sehakikat dengan Tuhan ya. Luar biasa yang dia lakukan. Nah, dan dia saat ini memerintah sebagai raja, ya. Nah, ayat yang ke-6 ini luar biasa. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, ya. Imamat rajani kalau disebut di surat Petrus, ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Nah, royal priesthood ya. Ada sebuah gereja saya lihat di Kertajaya itu namanya bagus Bapak Ibu ya. Imamat Rajani ya. Ya mungkin kalau pernah lihat di Kertajaya ada.
Ya, gereja imamat rajani. Nah, jadi kata imamat rajani ini artinya apa? Kita ini sudah jadi seperti imam-imam. Kuasanya, otoritasnya itu kita sudah seperti imam perjanjian lama, Bapak Ibu. Loh kok bisa? Loh bisa. Waktu itu imam itu yang bisa menaikkan permohonan. Orang biasa nggak bisa, Bapak Ibu, nggak bisa. Ya. Kemudian yang bisa menghadap Tuhan, imam. Nah sekarang masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk anak-anak kita juga ya, remaja, semua yang ada di sini bisa menghadap Tuhan secara pribadi? Bisa. Ada yang ngomong nggak bisa? Ya, bisa ya. Amin. Bisa. Itu adalah hak yang dimiliki imam perjanjian lama. Kita punya sekarang. Loh, ini sesuatu yang nggak ternilai, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa dinilai dengan harta. Ya, ini dulu cuma dimiliki oleh imam. Nah, jadi kita disebut imamat rajani. Nah, kita juga adalah keturunan raja. Ya, karena Tuhan sendiri mengatakan kita ini anaknya, walaupun disebut anak adopsi ya. Adopsi artinya apa? Bukan umat perjanjian, tapi diadopsi, dimasukkan. Karena apa? Karena korban Kristus ya. Tapi haknya sama, kita ini adalah anak sekarang. Nah, kalau anaknya raja ya berarti kita juga bangsawan, Bapak Ibu. Betul ya? Royal, karena ini disebut royal priesthood, imamat rajani ya. Nah, suatu kerajaan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Nah, kemudian disebutkan ayat yang ke-8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya. Dan ini juga merujuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus sendiri adalah Allah sendiri, ya, sebagai pribadi Allah yang maha kuasa. Nah, jadi Tuhan Yesus itu raja yang berdaulat atas hidup kita. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah jangkauan kekuasaan Allah itu sampai ke kita? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, mari sekarang kita lihat sedikit di Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 kita akan baca Wahyu pasal 4 ayat yang ketiga, ayat yang keempat, kelima, keenam, ya sampai ayat yang ke-11. Jadi kita akan baca Wahyu 4 ayat yang ke-3 sampai 11 ya. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan perhatikan, setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan,
dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah Bapak Ibu, jadi ada tahtanya Tuhan di sorga, kita sudah lihat ya. Nah tahta yang di sorga ini ada terus dari saat kitab Wahyu ini dibagikan, dan saat Yohanes melihat penglihatan ini dan sampai sekarang. Artinya apa? Ada otoritas Tuhan di sorga yang memerintah sampai sekarang. Amin. Nah, dan otoritas itu sampai saat ini tetap ada, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya buat kita semua, apakah jangkauannya kekuasaan tahta itu sampai di kita? Nah, itu pertanyaannya. Nah, saya berikan sedikit ilustrasi Bapak Ibu. Di bumi ini atau di dunia ini ada, Bapak Ibu Saudara pasti tahu kerajaan Inggris ya. Nah, negara Inggris ya, itu kan kerajaan. Baru saja Ratu Elizabeth berpulang ya, dan diganti oleh putranya, yaitu ya waktu itu Pangeran Charles, sekarang jadi raja sudah ya, King Charles ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada negara-negara tertentu ternyata di dunia ini yang tidak punya presiden ya, punyanya perdana menteri, dan mereka ternyata terhubung dengan kerajaan Inggris ya. Ada Australia, ada Kanada. Lah kok bisa? Karena apa? Karena mereka mengakui kekuasaan sebagai rajanya itu siapa? Raja Inggris. Jadi kekuasaan tertinggi di negara-negara tersebut itu cuma perdana menteri. Nah, artinya apa? Artinya jangkauan tahtanya Inggris ini sampai ke negara-negara tersebut. Loh, kok bisa? Iya, mereka sukarela tunduk. Mereka mengakui kekuasaannya Inggris. Ya, rajanya diakui gitu Bapak Ibu. Nah, jadi artinya ya mereka terikat dengan negara Inggris ini dan mereka ada hubungan. Ya, nah sama sekarang dengan kita, pertanyaannya ada tahta di sorga. Ya, terus Tuhan Yesus sudah melakukan semua untuk manusia. Pertanyaannya itu nyampe enggak ke kita? Nah, itu tidak secara otomatis sampai Bapak Ibu ya. Kuncinya mudah sebenarnya. Kuncinya adalah kalau kita ngakui, ya Tuhan, kekuasaan-Mu sampai ke aku mau ya. Nah, baru tahta yang di sorga itu kuasanya sampai ke kita. Artinya apa? Kita jadi tunduk ya, kita jadi di bawah tahta itu. Seperti yang ke-24 tua-tua tadi. 24 tua-tua ini melambangkan otoritas dan kuasa yang di bawahnya Tuhan, ada 24 ya. Karena mereka juga mengenakan mahkota. Jadi mereka artinya punya kuasa dan otoritas, tapi itu pun mereka tetap tunduk di tahtanya Tuhan, di hadapan tahtanya Tuhan. Bahkan mereka melemparkan mahkotanya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini apakah mengakui tahta Tuhan itu? Nah, kalau kita ngakui berarti ada konsekuensinya, yaitu hukum-hukum Tuhan, aturan, tata cara gitu ya, tata caranya sorga, firman Tuhan itu berlaku untuk kita. Amin. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat yang sama juga, ya, kasih karunia-Nya Tuhan, pengampunan, mujizat, ya, keajaiban, pertolongan, ya, kecukupan, ya, perkenanan Tuhan itu juga sampai kepada kita. Amin. Nah, ada hukum, ada firman, ada aturan, betul, itu jadi mengikat kita gitu ya, sepertinya kayak gitu ya, padahal itu untuk kebaikan kita. Tetapi pada saat yang sama, kasih karunia-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu sampai kepada kita. Kita berhak terima itu semua. Amin. Kita berhak terima pertolongan, kita berhak terima kekuatan, kita berhak terima mujizat, kita berhak terima berkat dari Tuhan. Karena apa? Karena kita terhubung dengan tahtanya Tuhan itu. Amin. Nah, itulah hal indah yang luar biasa yang kita bisa peroleh kalau kita mengakui kekuasaan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus terhadap kita, Bapak Ibu. Nah, mengakui tahta Allah itu berarti konsekuensinya kita taat sama perintahnya Tuhan, ya.
Nah, tetapi ketika kita berdoa, ketika kita berseru, Tuhan tolong aku dalam kesulitan, aku dalam kesusahan. Maka pertolongan Tuhan itu juga ada buat kita. Amin. Nah, kalau kita lihat di sini 24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya. Artinya apa? Walaupun kita ini di bumi mungkin diizinkan oleh Tuhan jadi orang hebat ya Bapak Ibu. Ya, punya kuasa, punya otoritas, punya kedudukan, punya pengaruh ya, punya koneksi-koneksi yang kuat, punya keahlian yang tinggi, bisnis kita diberkati dan punya segala sesuatu. Dan itu seolah-olah membuat kita punya kuasa, punya power, ya. Nah, kalau secara dunia betul ya Bapak Ibu, orang yang pegang uang itu punya kuasa, betul ya. Ya secara dunia Bapak Ibu, ya. Nah, tetapi walaupun kita punya semua itu, kita mengakui bahwa Tuhan di hadapanmu semua itu tidak ada apa-apanya, itu milikmu, itu engkau yang beri. Nah, seperti para tua-tua ini melemparkan mahkotanya, maka apa yang terjadi? Maka kuasa Tuhan, pengendalian Tuhan, kendali Tuhan atas hidup kita itu mutlak, penuh. Artinya apa? Artinya hidup kita ini tidak pernah akan ada yang keliru Bapak Ibu. Ya, semua yang terjadi itu seizin Tuhan, dan Tuhan tahu, Tuhan peduli, Dia melihat. Amin. Sehingga kita tidak perlu merasa sendiri, tidak perlu merasa terpuruk atau ditinggalkan, karena Dia tahu kuasanya sampai kepada kita. Amin. Ya, karena kita ngakui, ya Tuhan, Engkau Tuhan dan Raja kami. Ya, seperti yang dikatakan di kitab Wahyu ini, Engkau layak terima puji-pujian, hormat, kuasa, sebab Engkau telah ciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tutup dengan sebuah kesaksian sedikit Bapak Ibu, saya cerita ya. Nah, ini sampai saya cerita ini sebenarnya saya agak ya antara percaya nggak percaya, tapi itu terjadi Bapak Ibu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu yang bisa menilai dari cerita saya. Nah, beberapa waktu yang lalu, waktu malam itu saya tinggal di apartemen ya Bapak Ibu. Jadi artinya tidak di atas tanah gitu ya. Nah, ini perlu saya klarifikasi karena bangunan apartemen itu tidak dekat dengan tanah dan sekelilingnya tidak ada halaman gitu, nggak ada ya. Nah, suatu malam itu saya mendengar ada bunyi keras sekali gitu ya. Nah, saya pikir oh mungkin tetangga enggak tahu mainan apa gitu ya. Tapi saya juga heran kok ada yang iseng gitu ya, lempar-lempar, kan rasanya kok nggak mungkin gitu ya. Nah, terus saya lupakan, saya nggak ingat lagi ya. Nah, terus sebelumnya beberapa hari sebelumnya itu ada yang aneh. Jadi di kamar saya itu ada seperti tumpahan air. Ya, saya sudah berpikir ini Joel ini pasti numpahkan air minum. Ya, tapi saya jadi ingat itu terjadi ya ketika Joel nggak ada di rumah Bapak Ibu. Dan tadi pagi dia tidak, karena waktu pagi itu saya yang mengawasi dia minum tuh saya tahu, dan saya yakin persis, saya tahu persis tidak ada air yang tumpah. Itu ada tumpahan air, jadi tumpahan air gitu ya. Dan itu terjadi beberapa hari. Saya pikir itu air AC. Terus saya lihat di tembok nggak ada tetesan. Nah, kalau air AC kelihatan, kalau ini AC-nya di sini ya airnya pasti di sini ya. Terus saya coba lihat ke kiri ke kanan, tidak ada jejaknya Bapak Ibu. Jadi itu air lucu, seperti ada ya kayak orang numpahkan air, di situ ada air gitu ya. Nah, tidak dari mana-mana, dan itu terjadi beberapa hari. Nah, terus saya kembali ke malam yang itu, saya menemukan ada seperti buah gitu Bapak Ibu. Buah apa? Saya bahkan enggak tahu itu buah apa ya. Ukurannya mungkin sebunga ini ya. Nah, yang lucu, buah itu gosong, terbakar Bapak Ibu. Nah, saya sampai mikir, ini orang iseng mana ya, ada buah digosongkan dulu, dibakar, terus dilempar ke jendela saya. Ya, itu pikiran saya sampai berusaha menalar itu, kok nggak masuk akal ya, ini dari mana ini ya. Saya sampai tanya sama istri saya, sama Sonya saya tanya, kamu enggak sengaja ke bawah itu, apa itu? Ya, terus, tapi dia kayak enggak ngeh gitu ya. Nah, terus saya tanya Joel ya, anak saya, kamu bawa mainan ini? Enggak, Babi. Ya, saya juga mikir dari mana dia bawa ini, ngapain gitu kan ya. Nah, itu saya bisa pegang, itu ada abunya Bapak Ibu. Jadi itu gosong betul-betul kayak barang yang dibakar sampai habis.
sampai gosong. Jadi ada sisa-sisa karbon hitam gitu ya. Nah, oke. Habis gitu saya sudah saya berusaha nggak nganggep gitu, tapi saya penasaran Bapak Ibu. Ya, saya penasaran. Nah, yang saya lakukan berikutnya ini, tolong kalau Bapak Ibu enggak kengangguran gitu ya, maksud saya jangan ditiru ya. Lebih baik Bapak Ibu gunakan waktunya baca Alkitab, baca firman ya. Nah, saya karena penasaran saya browsing Bapak Ibu, saya cari di internet ya. Ya, mungkin sudah nduga ya, ini Pak Erik cari opo iki ya. Saya cari ya, pokoknya terkait tentang hal gaib gitu ya, tentang serangan spiritual atau santet ya. Saya lihat hal itu, dan yang saya terkejut ya, dan itu saya tidak lakukan lama kok Bapak Ibu, saya cuma butuh 5-10 menit ya setelah itu. Jadi maksudnya bukan hobi saya untuk browsing hal-hal kayak gitu Bapak Ibu. Saya cuma penasaran ya. Nah, ini yang saya temukan ya. Ini bukan Alkitab ya Bapak Ibu ya. Ini cerita ya dari internet. Jadi ini bukan Alkitab. Jangan nanti Ko Erik bawa ajaran sesat tadi khotbah tentang ya, katanya ini dari Alkitab. Bukan, ini bukan dari Alkitab ya. Intinya gini, yang saya temukan itu kalau ada serangan-serangan seperti itu dan serangannya gagal, jadi ini ceritanya fail Bapak Ibu, gagal gitu ya. Nah, itu akan menyisakan jejak. Jejaknya itu salah satunya, jadi saya persingkat, itu air kayak tadi. Nah, karena katanya air itu salah satu elemen yang dipakai atau elemen bumi atau apa ya, nggak tahulah ya. Saya bukan expert hal gitu. Nah, terus termasuk buah yang terbakar tadi ya. Nah, itu juga itu adalah jejak dari serangan yang dikirim secara gaib gitu ya, supranatural, tapi itu gagal. Jadi itu sisanya gitu. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kayak peluru gitu ya. Pelurunya yang sudah ditembakkan terus ya itu gosong gitu ya. Nah, setelah saya baca itu terus saya renungkan gitu ya. Saya mikir di dalam hati, berarti Tuhan ya pertama ya, pelajaran yang saya ambil, saya ini bukan orang sempurna, berarti ada yang nggak suka gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini setiap hari betul-betul harus selalu minta ampun dan mengintrospeksi diri, karena bisa jadi kita ini di mata orang itu salah ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah berusaha yang terbaik, ya sudah ya, jangan merasa salah terus. Kalau itu nanti jadinya Bapak Ibu Saudara kayak dihakimi, didakwa, dan itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis ya. Oke, itu yang pertama. Jadi kita ini tidak sempurna Bapak Ibu, apalagi saya ya. Nah, terus yang kedua lah ini ya, karena kita ini terhubung dengan tahta Tuhan masing-masing Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara itu dilindungi oleh kuasa darah Tuhan Yesus ya. Nah, saya mau bagikan sedikit, ya enggak usah kita buka ya, di kitab Bilangan. Itu kalau Bapak Ibu ingat yang ceritanya Bileam yang didahului dengan keledai yang bisa bicara itu ya. Nah, salah satu nubuat Bileam terhadap orang Israel itu seperti ini, dan itu berlaku untuk kita karena pengorbanan Tuhan Yesus tadi. Tidak ada tenungan atau tidak ada mantra yang mempan terhadap orang Israel atau terhadap Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya itu orang Israel rohani. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara itu tidak mempan, ya tidak mempan, diapa-apakan secara supranatural itu tidak mempan karena ada kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian jangan khawatir. Ya, kalau kayak gitu aja, yang hal-hal seperti itu kita dilindungi Tuhan, apalagi kebutuhan sehari-hari. Tuhan itu sayang. Amin. Tuhan pasti cukupi, ya. Nah, burung pipit di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Ya, Dia cukupi kita, Dia pelihara, Dia tolong kita. Nah, puji Tuhan, ya kita sangat bersuka cita karena Tuhan itu sayang kepada kita dan Dia masih berkuasa sampai saat ini. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya serahkan kembali pada worship leader. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita semua berdiri. Sungguh luar biasa Engkau buat kami, Bapa. Kami umat kepunyaan-Mu, kami berada dalam lingkup-Mu Tuhan, dan kami akan selalu aman bersama dengan-Mu Bapa, karena kami mau melekat selalu dengan-Mu Tuhan. Seperti Bapa, Engkau sayang anak-Mu Tuhan.
kasih Yesus. Kami puji mata-Mu, enggak pernah sekalipun sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Sehelai rambut kami pun jatuh, Engkau tahu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya masa depan kami indah di tangan-Mu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan kami, mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, ya Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan kami hati, Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Engkau jadikan biji mata-Mu, dan Kau berikan semua yang ada pada-Mu buat setiap kami yang berseru berharap pada-Mu Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Sebab hari depan sungguh indah Engkau beri buat kami Tuhan. Engkau sudah siapkan itu Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada pada-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, amin. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. Itu kasih-Mu Tuhan buat kami. Kasih-Mu tiada berbatas Tuhan, tiada berakhir. Engkau jadikan kami biji mata-Mu, dan Kau beri kami semua yang ada pada-Mu Tuhan. Thank you Lord. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, dan rancangan-Mu yang terbaik bagi. Hari depan indah Kau beri Tuhan. Hari depan indah Kau beri, dan rancangan-Mu yang terbaik
hari depan indah Engkau beri buat setiap kami Tuhan. Sebab rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Semua yang kami punya, kami ada sampai hari ini semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat benih firman-Mu yang telah Engkau tabur Bapa. Dan kami percaya firman itu akan menjadi rema dalam hidup kami, akan tumbuh, berakar dan berbuah Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat buat sekitar kami Tuhan, dimanapun kami akan pergi, dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Erik Sulindra. Engkau berkati beliau dengan mujizat-mujizat-Mu yang teramat heran Tuhan, dalam keluarga, rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya. Engkau bawa lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat firman Tuhan telah kami terima. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap hari kita mau dibawa terbang sama Tuhan. Kita mau diangkat Tuhan lebih tinggi. Kita mau dipromosikan Tuhan lebih tinggi. Amin. Sebab firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tak bagi kakiku. Benar ya? Janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Benar juga kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Dan kami menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tak bagi kakiku. Lebih seru lagi kalau kita berdiri semuanya. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu yang setiap hari. Haleluya. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Semuanya sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu itu yang teguh menopang. Amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Dan janji Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Segala kekuatan kita berasal dari Tuhan. Semuanya sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu itu yang teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, oh haleluya, teguh menopang. Dan kita semua bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu